Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Dan tetap semangat dong, meskipun belajar dari rumah. Karena belajar dimanapun tidak menjadi penghalang bagi kalian untuk bisa meraih kesuksesan kalian suatu hari nanti. Saat ini, silakan simak baik-baik video berikut. Ya, selamat belajar. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu kalian dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur pendukung tari tradisional berupa pola lantai. Kemudian, kalian mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur pendukung tari tradisional berupa tata rias dan busana tari. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur pendukung tari tradisional berupa properti tari tradisional. Dan tentunya semuanya dengan benar dan tepat. Selanjutnya, apa sih manfaat yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tentu ada, yaitu kalian akan mudah dalam menganalisa tarian berdasarkan pola lantai yang dibentuk. Kemudian, kalian akan mudah dalam menganalisa tarian berdasarkan tata riasan dan busana yang digunakan. Dan yang terakhir, kalian juga akan dimudahkan dalam menganalisa tarian berdasarkan properti yang dikenakan oleh penari tersebut. Agenda pembelajaran kita hari ini cukup banyak. Yang pertama, kita akan melaksanakan live virtual via Google Meet yang di dalamnya ada opening statement dari Bapak. Kemudian kalian akan menyaksikan video pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik kalian yang bertanya, Bapak yang menjawab, ataupun sebaliknya Bapak yang bertanya, kalian menjawab, di mana jika kalian dapat menjawabnya, kalian akan mendapat poin. Dan Bapak akan menjelaskan petunjuk teknis untuk kelompok diskusi, di mana kelompok diskusi ini akan kita alihkan ke WhatsApp group. Ya, jadi setelah Google Meet kita akan beralih ke WhatsApp group. Di dalamnya kalian akan berdiskusi tiap kelompok dengan Bapak fasilitasi melalui ekstra modul di Google Classroom. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian dalam grup kelas. Melalui apa nih? Melalui voice notes. Usahakan voice notes yang kalian kirim itu benar-benar jelas dan lantang. Jadi jangan terlalu pelan suaranya. Karena apa? Karena di situ ada juga penilaian yang akan Bapak sampaikan. Setelah kalian mengirimkan voice note, akan ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi dengan mengirimkan hasil diskusi akan ditanggapi oleh kelompok lain. Seperti itu. Kemudian akan ada kesimpulan dari seorang murid, seorang siswa yang akan Bapak tunjuk. Dan Bapak akan kasih kesempatan kalian untuk mengirimkan tugas ke Google Classroom. Dan sebagai refleksi dari siswa tentunya, dari kalian semua. Seperti apa sih hasil proses dan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak akan sedikit memberikan umpan balik. Dan yang terakhir Bapak akan menutup pembelajaran hari ini. Apa yang akan kalian dapatkan hari ini? Yaitu pertama, ya, kalian akan menyaksikan peta konsep, pola lantai, riasan dan busana, serta properti dan aksesoris. Peta konsepnya nih kalau kalian pahami baik-baik ya,
saling berkesinambungan antar satu aspek dengan aspek yang lain. Contoh, pola lantai, tata rias, dan tata busana serta properti dan aksesoris merupakan unsur pendukung tari tradisional, di mana ketiganya ini akan berjalan jika dilandasi dengan iringan tari. Nah, setelah ketiganya ini berjalan dengan dilandasi iringan tari, maka akan tercapailah penerapan pola lantai pada gerak tari. Dan selanjutnya, pola lantai. Pola lantai adalah setiap tarian membentuk posisi dengan formasi tertentu. Jadi, jelas setiap tarian membentuk posisi dengan formasi tertentu. Kalau kalian menyaksikan sebuah pertunjukan tarian, pasti penari akan membentuk formasi. Formasi yang dibentuk oleh penari dalam sebuah tarian disebut pola lantai. Pola lantai itu adalah garis-garis yang dilalui oleh penari pada saat menari, atau pola denah yang dipijak oleh penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang pada saat menari. Pola lantai tari tradisional dibagi menjadi dua, apa aja sih? Yang pertama, garis lurus, kemudian garis lengkung. Bagaimana tampilan pola garis lurus? Seperti ini Bapak akan tampilkan satu-satu. Nah, yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kalau kalian lihat, itu bentuknya diagonal. Dan yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ya, jadi kalau kalian sambungkan antar titik itu akan membentuk segi 5. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Ya, kalau misalnya kalian sambungkan dari penari A ke B, ke penari C, ke penari D, ke penari E, itu akan membentuk garis zigzag. Dan yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai diagonal, berlawanan dengan yang formasi A tadi. Nah, selain formasi garis lurus, ternyata ada lagi formasi garis lengkung. Bagaimana tampilannya? Berikut formasi garis lengkung. Kalian tentu pernah lihat penari yang membentuk lengkungan ke depan, ya. Kemudian kalian juga pernah melihat penari yang membentuk lingkaran dan juga spiral atau angka 8 dan melengkung keluar. Ya, itu variasi dalam blocking. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat pergerakannya seperti ini. Ya, jadi melingkar seperti itu, geser kiri ke kanan, maju mundur, dan serong kiri dan serong kanan. Itu arah panahnya, itu pergerakannya. Nah, kesannya untuk garis lurus itu kan sederhana ya, karena dia lurus-lurus aja sederhana. Tetapi dari kesederhanaan ini memiliki kekuatan. Kalau dibandingkan dengan garis lengkung sangat berbeda. Garis lengkung itu kesannya lembut dan lemah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam riasan dan busana. Fungsi umum riasan dan busana yaitu pembentuk karakter dan watak, kemudian pembentuk tokoh, dan yang ketiga nilai positif dari segi estetika atau keindahan dan etika. Nah, fungsi riasan itu untuk menyempurnakan penampilan wajah dan memberi efek gerak dalam berekspresi. Kemudian fungsi busana untuk memperjelas tema tari, menghidupkan peran penari dan membantu ekspresi penari dalam menari. Kita masuk ke dalam properti dan aksesoris. Properti adalah semua peralatan yang digunakan untuk kebutuhan tari. Dan berdasarkan pemanfaatannya dibagi dua, properti tari dan properti panggung. Kemudian properti ini berfungsi sebagai simbol dalam tarian.
Kurang lebih itu yang Bapak jabarkan anak-anak. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Bapak. Terima kasih, selamat pagi.